Oke, kembali lagi dengan saya Ibrahim Novel Mustafa. Di sini kita akan membahas mengenai materi matematika yang berjudul vektor. Jadi vektor itu apa? Vektor itu adalah suatu besaran yang dia itu mempunyai nilai, besaran punya nilai, yang punya nilai dan juga punya arah. Jadi jika misalnya kita bicara suatu besi panjangnya adalah 6 meter seperti ini. Nah, dia ini tidak punya arah, dia yang jelas cuma punya ya udah panjangnya 6 meter, tidak ada arahnya kemana. Maka jika seperti ini bentukannya adalah namanya skalar. Tapi jika kita mempunyai suatu kasus misalnya suatu mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah kanan. Nah, maka ini bentukannya udah menjadi vektor karena dia sudah mempunyai arahnya yaitu kanannya ini. Nah, jadi untuk penamaan di vektor, nah kita bentukannya adalah dengan menggunakan diagram Cartesius seperti ini. Nah, ini adalah sumbu X. Nah, karena arahnya ke kanan dia bernilai positif. Jika dia ke arah kiri maka nilainya negatif. Dan untuk ke arah Y ke atas dia itu positif. Dan untuk arah Y ke bawah ini dia negatif. Ini adalah ke arah bawah. Ini ke arah kanan. Ini ke arah atas. Dan ini ke arah kiri. Nah, ini adalah jika kasusnya 2 dimensi saja. Tapi jika kita punya 3 dimensi, maka ini adalah min Z. Dia ke arah belakang. Seperti ini. Dan jika dia ke depan, dia positif Z. Dia itu arahnya ke depan. Jadi seperti itu. Nah, untuk penulisan di vektor, kita bukan menuliskan itu misalnya kecepatan tadi di sini V adalah 10 meter per sekon, arahnya ke kanan plus X. Nulisnya bukan seperti ini, tetapi ini adalah cara yang salah. Seperti ini. Jadi penulisannya itu adalah V. Jadi vektor ini lambangnya ada panahnya di atasnya. Jika ada panahnya seperti ini, maka ini tandanya dia vektor. Nah, penulisannya adalah karena dia ke arah X positif, ke arah kanan, maka penamaannya adalah I. Ada atapnya seperti ini. Jadi untuk sumbu X, kita itu punya yaitu I dan juga negatif I. Jika I ini arahnya ke kanan, maka negatif I adalah arahnya ke kiri. Dan untuk Y, untuk penamaannya itu adalah J dan negatif J. Ini untuk ke atas dan negatif J untuk ke bawah. Dan untuk Z itu untuk penulisannya adalah K dan negatif K. Kalau K itu ke depan dan min K, negatif K itu arahnya adalah ke belakang. Seperti itu. Nah, penulisan vektor itu ada aturannya yang nggak bisa sembarangan. Jadi jika kita punya seperti ini, Cartesian diagram. Nah, misal ini adalah kita punya titik O di pusat 0,0. Seperti ini. Dan kita punya titik A di sini misalnya. Nah, dia ini posisinya misalnya 1,3 seperti ini. Jadi untuk penulisan vektor itu ada aturannya. Nah, jika kita menuliskannya dengan huruf kecil, nah, itu penulisannya ini kan titik A, dari O ke titik A. Seperti ini. Nah, itu kita penulisannya huruf kecil seperti ini saja, satu huruf. Maka koordinatnya adalah X di 1, yaitu berarti I. 1I. Nah, tapi kalau untuk 1 ini, dia tidak perlu kita kasih 1. Tapi kita tulisnya langsung dia I saja, seperti ini. Dan untuk koordinat Y-nya adalah 3, positif ke atas. Jadi dia ditambah dengan 3J, seperti ini. Nah, jika penulisannya menggunakan huruf besar, nah, itu kita menuliskannya bukan OA. Karena dari O ke A nulisnya bukan OA. Tapi penulisnya adalah AO. Dari titik akhir terhadap titik awalnya. Titik awalnya kan di O. Dia bergerak ke A. Maka titik akhir dikurangi dengan titik awalnya. Maka di sini adalah 1 dikurangi dengan, karena dia 0,0, maka 0 I dan 3 dikurangi dengan 0 seperti ini. Maka dia akan menjadi
I, dan 3J. Jadi penulisannya berbeda. Seperti itu. Nah, vektor ini contoh-contohnya ada banyak. Jenisnya itu ada banyak. Kan kita geser sini. Oke, jadi pertama adalah ada yang namanya vektor 0. Nah, vektor 0 ini apa? Jadi vektor 0 ini nilainya ya 0. Nilainya 0, 0 satuan. Karena bisa aja misalnya kita membahas kecepatan, berarti satuannya adalah meter per sekon, berarti 0 meter per sekon. Dan arahnya tak tentu. Atau dia ini tidak berarah dan juga tidak bernilai. Seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya vektor posisi. Nah, vektor posisi ini dia itu membandingkan antara satu titik dengan titik lainnya. Jadi seperti yang tadi di atas di sini. Nah, yang barusan di sini aja. Nah, bentukan seperti ini itu namanya adalah vektor satuan. Karena kita mempunyai titik A besarnya yaitu 1,3 dan titik O besarnya 0,0. Jadi bentukannya seperti ini. Jadi penulisannya itu menggunakan huruf A, O, huruf besar, dan ada panahnya. Seperti itu. Jadi bentukannya seperti ini. Dia pasti karena dia membandingkan satu titik dengan titik lainnya, jadi bentukannya adalah pengurangan. Jadi misalnya XA dikurangi dengan XO, I, dan juga YA dikurangi YO untuk J, dan juga ZA dikurangi ZO untuk K-nya. Seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya adalah vektor basis. Nah, vektor basis ini panjangnya satu satuan. Panjangnya atau nilainya, panjangnya itu hanya satu aja. Panjangnya satu satuan. Dan arahnya searah sumbu koordinat. Dan arahnya searah sumbu koordinat. Searah sumbu koordinat. Seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita punya koordinat seperti ini. Nah, makanya dimaksud ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Nah, jadi maksud dengan vektor basis itu adalah misalnya kita punya di sini titik 1 dan ini titik 1. Maka ini kan akan menjadi misalnya titik A 1,1. Ini titik O lagi misalnya. Maka panjangnya vektor AO, nilainya AO itu adalah 1I, karena 1 itu kita tulis I aja, dan juga J, seperti ini aja. Jadi tidak perlu nilainya itu udah bukan 2I, 3I lagi, tapi cuman I dan J, cuman 1 aja nilainya. Seperti itu. Lalu ada juga yang namanya adalah vektor satuan. Vektor satuan. Seperti ini. Vektor satuan ini adalah vektor yang panjangnya itu satu satuan. Nah, yang panjangnya satu satuan. Nah, bentukannya gimana? Nah, bentukannya itu gini. Misal tadi kita punya vektornya AO nih. AO. Nah, seperti ini. Nanti nilainya itu bentukannya adalah vektor satuan itu AO, tapi dia ada garisnya ini. Bentukannya. Nanti caranya gimana? Itu vektor AO dibagi dengan panjang AO-nya seperti ini. Oh, ini bukan ini. Jadi bentukannya adalah topi kayak gini. Nah, nanti panjang itu bagaimana? Nanti kita lanjut kita bahas di bawahnya lagi. Nah, ini adalah penulisan vektor secara umumnya. Nah, kalau kita menulis vektor secara aljabar, nah, bentukannya itu akan ada 3 macam, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang namanya vektor yang bentukannya kolom. Nah, kolom itu kan ke bawah. Jadi kalau misalnya kita punya vektor, misalnya vektor AO, tadi misalnya bentukannya adalah 3I plus 4J, misalnya plus 5K. Misalnya seperti ini. Nah, nanti ditulisnya itu bentukan vektor AO, itu kita menulisnya ke bawah.
Nah, jadi jadinya 3, 4, 5. Jadi yang huruf pertama ini, angka yang pertama itu udah pasti yang arahnya itu yang di sumbu X. Yang kedua ini yang Y, yang ketiga itu pasti yang Z. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena ada kolom pasti ada baris juga. Nah, jadi kayak tadi bentukannya masih sama. AO, 3I, 4J, sama 5K. Nah, nanti nulisnya itu karena baris itu kan menyamping. Jadi dia nulisnya menyamping. Bentukannya 3, 4, 5. Ini itu udah pasti yang X, ini pasti yang Z, yang Y, ini pasti yang Z. Nulisnya nggak boleh ditukar-tukar kayak gitu. Udah bentukannya pasti kayak gini. Nah, yang terakhir itu bentukannya adalah yang basis. Nah, yang basis itu gimana? AO ini kan dia perbandingan antara titik 1 dan titik lainnya. Antara titik A dengan titik O. Jadi menuliskannya adalah, ini dihapus dulu. Nah, jadi nanti dia XA kita kurangkan dengan XO. Nah, di belakangnya ini kita tambahkan I. Seperti ini. Ini namanya udah vektor basis. Jika kita menulis secara aljabar. YA dikurangi YO untuk J. Dan terakhir yaitu ZA dikurangi dengan ZO untuk sumbu K. Seperti ini. Nah, tadi sebelumnya sudah saya singgung mengenai panjang vektor. Nah, panjang vektor, nah itu kan begini misalnya. Kita punya suatu koordinat. Ini adalah titik B misalnya. Saya pengen punya B dulu, 1,5 misalnya. Dan di sini adalah vektor A. Ini vektor O. Nah, vektor A ini misalnya adalah 4,1. Seperti ini. Nah, jika kita ingin mencari panjang vektor, kita harus tahu dulu vektor yang mana. Bisa aja misalnya vektor AO, vektor BO, ataupun vektor AB. Seperti ini. Nah, kalau kayak begini, vektor AB atau BA ya? Vektor misalnya adalah vektor BA. Nah, kayak gini. Nah, di sini berarti nanti dia itu kita nulisnya AO, berarti kan AO nih dia 0,0. O ini kan 0,0, berarti kan dia bentukannya 4I plus J. Seperti ini. Kalau yang BO menulisnya adalah I plus 5J. Seperti ini. Kalau kita mencari BA, itu berarti nanti dia itu dari A ke B. A ke B atau B ke A ya? Vektor BA sebentar. Oh, vektor BA ini berarti artinya dari A ke B. Jadi vektor, saya tulis dulu. Vektor BA ini kita geraknya dari B menuju A. Karena yang B ini ada di depannya. Gitu. Sebentar. Vektor AB. Iya, benar. Vektor AB seperti kayak gini. Nah, jadinya nanti bentukannya itu adalah titik 1, yang B ini kan 1, dikurangi dengan yang 4. Kayak gini. Sebentar, atau saya salah ya? Vektor BA. BA artinya, oh saya salah. Vektor BA ini itu artinya adalah saya bergerak dari titik A menuju titik B. Kayak gini, saya salah. Oke, jadi bentukannya adalah karena kita bergerak dari titik A ke B, B ini kan berarti titik akhir. Nah, berarti dia dari 1 dikurangi dengan 4. Lalu kita tambahkan I-nya. Lalu di sininya 5 dikurang 1. J. Jadinya bentukan vektor BA adalah min 3I dan 4J. Arahnya ke kiri dan ke atas. Nah, jika kita bicara panjang vektor, jadi panjang vektor itu lambangnya dia ada kurungannya gini. Ada kurungannya. Nah, caranya itu tinggal kita akarin biasa aja. Jadi, untuk panjang yang B dikurang A kuadrat, jadi titik-titiknya YB dikurang YA kuadrat
tambah ZB dikurang ZA kuadrat. Seperti ini. Jadi kalau tadi ini kan kita contohnya belum ada X, Y, Z-nya nih, cuman X, Y aja, nggak ada Z-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada Z-nya sama, tinggal ditambahin aja. Jadi ini dia min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadinya dia itu 9 ditambah dengan 16. Jadinya dia akar 25. Jadi panjangnya vektor BA itu nilainya adalah akar 25 atau panjangnya adalah 5 satuan. Seperti ini. Oke, cukup sekian dulu mengenai awalan dari vektor. Selanjutnya akan dibahas mengenai operasi pada vektor.